Pernah kebayang nggak ada sebuah desa yang kalau namanya diterjemahin artinya itu durian besar? Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah di balik desa Kadu Gede dan gimana ceritanya sebiji buah raksasa bisa jadi nama satu kampung. Dan ini beneran loh, bukan cuma julukan atau nama bekennya aja. Durian besar itu nama aslinya. Tapi kok bisa? Tenang, cerita di baliknya jauh lebih seru dari yang kita bayangin. Oke, jadi biar jelas nih ya, nama Kadu Gede itu asalnya dari bahasa Sunda. Kadu itu artinya durian, dan gede ya artinya besar. Jadi beneran kita emang lagi ngomongin tempat yang namanya durian besar. Terus gimana nama seunik ini bisa muncul? Ceritanya bukan dari hasil rapat desa atau semacamnya, tapi dari sebuah penemuan yang nggak disengaja di sungai. Sebuah legenda yang akhirnya ngasih identitas buat desa ini selamanya. Yuk, kita mundur dulu ke era 1940-an, pas zaman pendudukan Jepang. Inti ceritanya tuh cuma 3. Ada seorang petani, ada sungai Cisanggarung, sama ada satu penemuan luar biasa yang bakal jadi cikal bakal nama desa ini. Coba deh bayangin suasananya. Seorang petani lagi jalan santai di pinggir sungai Cisanggarung. Mungkin baru pulang dari sawah ya. Pokoknya sebuah rutinitas biasa yang sebentar lagi bakal jadi momen bersejarah. Nah, pas lagi jalan itu, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang aneh. Ada benda gede banget nyangkut di akar-akar pohon di pinggir sungai. Kelihatan banget beda dan jelas langsung bikin penasaran. Dan ternyata benda itu adalah durian. Tapi ini bukan durian biasa loh, ukurannya raksasa banget, kebawa arus dari hulu sungai. Wah, bisa kebayang kan hebohnya kayak apa? Berita soal durian aneh ini langsung nyebar ke seantero desa. Penemuan satu buah durian raksasa itu saking membekasnya di ingatan warga, mereka akhirnya mutusin buat mengabadikannya dengan cara yang paling permanen. Sejak saat itulah lahir nama Kadu Gede. Jadi pengingat abadi tentang keajaiban di pinggir sungai itu. Oke, legendanya emang keren banget. Tapi kan sebuah desa itu lebih dari sekedar namanya, ya kan? Jadi kayak gimana sih kehidupan di Kadu Gede sekarang, di luar ceritanya yang terkenal itu? Sekarang, yuk kita kenalan lebih jauh sama Kadu Gede. Kita lihat seperti apa sih tanah dan orang-orang yang tinggal di balik nama legendaris ini. Pertama-tama kita lihat lokasinya. Kadu Gede ini letaknya di dataran tinggi. Titik tertingginya aja sampai 700 meter di atas permukaan laut. Nah, ketinggian segini tuh nggak cuma bikin pemandangannya bagus, tapi juga ngaruh banget ke iklimnya. Dan bener aja, udaranya sejuk. Suhunya tuh nyaman banget, rata-rata antara 22 sampai 28 derajat Celcius. Iklim kayak gini nih yang bikin tanahnya subur dan lingkungannya enak banget buat ditinggali dan pastinya buat bertani. Di sini kita bisa dapat gambaran cepat soal desanya. Luasnya sekitar 324 hektar. Tapi yang lebih menarik itu 2 bar di sebelahnya. Jarak ke pusat kecamatan cuma setengah kilo dan ke ibu kota kabupaten cuma 5 kilo. Artinya, walaupun suasananya desa banget, Kadu Gede ini sama sekali nggak terisolasi. Dengan kondisi alam yang mendukung kayak tadi, ya nggak heran kalau sebagian besar penduduk di sini mata pencahariannya adalah petani. Mereka hidup dari mengolah sawah irigasi, yang jadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kadu Gede. Tapi kehidupan di sini tuh bukan cuma soal kerja di sawah. Dari tanah yang mereka garap bareng-bareng, tumbuh juga tradisi yang kuat banget, yang jadi semacam jantung komunitasnya Kadu Gede. Masyarakat Kadu Gede ini masih memegang teguh tradisi Sunda yang kaya. Ada gotong royong atau kerja bakti bareng yang bikin hubungan mereka makin erat. Terus ada juga ritual kayak sedekah sabumi, upacara buat bersyukur ke bumi atas hasil panen. Nah, ini semua tuh udah jadi napas kehidupan sosial mereka. Penting banget buat kita pahami, tradisi-tradisi ini tuh bukan sekedar acara seremonial. Buat mereka, ini adalah warisan yang hidup, yang terus berdenyut, dan yang ngejaga identitas desa dari generasi ke generasi. Dan terakhir, kita akan lihat lapisan cerita Kadu Gede yang lain, peninggalan keimanan yang jadi jangkar spiritual buat desa ini. Tepat di jantung desa ada sebuah masjid yang unik karena dikenal punya 2 nama. Nama resminya Masjid Ar-Romli, tapi warga sekitar lebih sering nyebutnya Masjid Kasepuhan, yang artinya masjid para sesepuh atau masjid yang tua. Dan sebutan itu bukan tanpa alasan. Masjid ini memang didirikan di awal abad ke-20. Ini menjadikannya salah satu masjid tertua, bukan cuma di desa itu, tapi di seluruh Kabupaten Kuningan. Sebuah monumen sejarah yang masih hidup sampai sekarang.
Dan ini yang bikin lebih istimewa. Sejarah masjid ini ternyata jauh lebih dalam dari kelihatannya. Warisannya terhubung langsung dengan salah satu tokoh penyebar Islam paling penting di Jawa Barat, Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Coba kita lihat lagi perjalanannya. Berawal dari cerita unik soal sebiji durian raksasa di sungai, kita jadi kenal sebuah komunitas yang kaya banget sama tradisi, tanah yang subur, dan juga keimanan yang akarnya sangat kuat. Cerita Kadu Gede ini benar-benar ngingetin kita kalau setiap tempat, sekecil apapun itu, pasti punya kisahnya sendiri. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira cerita tersembunyi dan sejarah kaya apa yang dipunya sama kampung halaman kamu?